kami menyampaikan terima kasih. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, takutnya nanti habis sidang Ibu Farida langsung dibawa kabur seperti pengalaman yang lalu. Jadi mau bicara kalian nggak sempat. Yang berikutnya kami juga melakukan eksepsi hari ini. Eksepsi kita adalah minggu lalu dakwaan dibacakan tapi Ibu Farida sakit dan ada jaksa yang mendampingi, ada juga surat dari Lapas Pondok Bambu kami dapat belakangan hari. Nah, intinya Ibu Farida itu sakit tapi dipaksa sidang. Kemudian dia jawab sakit, tapi tidak ditanya apakah Ibu Farida mengerti surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa. Biasanya kan kalau habis dibaca dakwaan itu ditanya dulu terdakwanya apakah mengerti atau tidak dakwaan yang dibaca oleh jaksa penuntut umum. Jadi itulah kira-kira kesimpulan yang kami ajukan. Jadi hari ini kami melakukan eksepsi. Eksepsinya adalah tidak ada panggilan, tidak ada pemberitahuan kepada keluarga sesuai dengan pasal 145. Makanya karena minggu lalu itu saya itu rapat dengan Pemda Bogor. Nah, kemudian sidang di PN Bogor ya, habis itu ke Mabes Polri. Tahu-tahu setengah 5 atau jam 5 itu saya dapat telepon Ibu Farida sidang. Maka saya buru-buru ke sini dan sudah dibacakan dakwaannya separuh, tapi kulihat Ibu Farida itu sakit, tidak fit. Nah, harusnya kan kalau kondisi seperti ini kan harusnya hakim itu kan menunda, tapi hakimnya santai-santai aja. Nah, setelah saya datang, saya kasih tahu ini Ibu Farida sakit, kenapa di sidang. Nah, kemudian satu lagi, Polda Metro Jaya sudah menerima surat yang menyatakan Ibu Farida tidak ada kesalahan. Dan kemudian saya suruh tadi difotokopi oleh siapa namanya itu, pulang itu ya, dibagi-bagi. Saya bayar tadi 300.000 ya, supaya dibagi-bagi. Nah, dibagi-bagi ini, dibagi-bagi ini ya. Nah, kemudian kami juga melakukan eksepsi tentang setidaknya penangkapan, setidaknya penahanan, karena Ibu Farida ini 12 tahun jadi korban daripada PT Elit Prima Utama ya, dan induknya adalah Pakuan Group. Jadi Pakuan Group ini aneh, sedangkan Ibu Farida ini adalah sudah 12 tahun dia membeli tapi tidak jelas kepemilikannya sampai dengan hari ini. Kemudian Ibu Farida ini juga sudah melakukan 9 kali putusan, sudah menang di Mahkamah Konstitusi yang intinya final and binding. Final and binding itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar, itu di Mahkamah Konstitusi. Kemudian di MK Mahkamah Agung dia juga mengajukan bukti final and binding yang di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi juga memenangkan dia. Tetapi memang ada gugatan tambahan diajukan, surat dari BPN dan surat dari Cipta Karya ya. Nah, kemudian itulah dipermasalahkan, dulu sudah diajukan ini, kenapa diajukan lagi? Nah, itu kan kesalahan daripada pengacara dan itu bukan suatu kesalahan yang fatal sehingga ditahan seperti ini. Ini kan hanya pengulangan, tapi buktinya adalah intinya bahwa ibu ini final and binding di Mahkamah Konstitusi. Nah, kemudian dibuat lagi di sini perlawanan, menang lagi ibu ini. Jadi totalnya 8 kali menang. Terus didakwa ibu ini, dicekal ibu ini 2 bulan, 6 bulan ya. Jadi ibu ini melakukan perlawanan konstitusi di PT UN Jakarta, di PT TUN Jakarta. Dia menang lagi. Jadi 9 kali kemenangan ibu ini. Kemudian ibu ini tidak pernah dipanggil. Artinya kan tidak pernah dipanggil, bebas dong, buktinya dia bebas ke luar negeri. Pas dia balik dari Jepang ditangkap. Nah, ada persekongkolan jahat antara bandara dengan Polda Metro Jaya, di mana Polda Metro Jaya sudah menerima tembusan yang sama, ditembuskan saya, ditembuskan juga Kapolda, bahwa itu adalah sudah final and binding. Nah, kemudian sudah dikatakan tidak ada buktinya, tidak ada mens rea, tidak ada actus reus ya. Kemudian mereka ditahan di situ 80 orang dari Polda Metro Jaya dikerahkan untuk menangkap satu perempuan. Dan pihak pelapor ikut ya bang? Dan pihak pelapor ikut. Dan begitu datang pelapor baju merah, wajah orang Chinese, dikasih uang, kemudian orang itu langsung bergerak. Saya kasih 1 menit, baca 1 menit katanya. Nah, langsung ditahan ibu ini. Jadi
Kemudian sebelumnya kami juga melaporkan di Propam Polda. Nah, Propam Polda berjanji akan memeriksa di Hutan Pondok Bambu ya. Nah, kemudian besok juga Polda Metro berjanji juga akan periksa ibu itu di Hutan Pondok Bambu. Harusnya hari ini, tapi karena ibu itu tidak bisa, kecuali orang itu mau periksa di sini, maka siogianya besok. Kira-kira itulah inti daripada persoalan yang kami ajukan. Semoga rekan-rekan wartawan mengerti, dan kalau ada pertanyaan silakan. Pak, ini soal novum baru, Pak. kan dituduh ada sumpah palsu itu, Pak. Nah, ada 3. Satu per kisah harta, dia suaminya Jepang tapi tidak satu harta. Kemudian surat dari BPN, surat dari Cipta Kerja. Dikatakan ini palsu. Inilah novum itu. Tapi ini surat asli dari BPN, surat asli dari Cipta Kerja, udah diperiksa. Perusahaan Cipta Karya benar, sudah diperiksa BPN benar. Ini buktinya ini satu, yaitu tidak pernah bercampur harta, dan itu sudah digunakan di MK, sudah digunakan juga di putusan Mahkamah Agung. Jadi apanya yang palsu? Kalau ini kan hanya pengulangan aja. Kalau pengulangan kan tidak jadi soal, tidak jadi pidana, karena tidak dipertimbangkan juga oleh majelis hakim. Kecuali majelis hakim misalnya memenangkan Ibu Farida atas dasar itu, ya boleh saja. Tapi kalau hakim misalnya tidak keberatan dan kuasa hukum daripada PT Elit Prima utamanya tidak keberatan, apa yang dipersoalkan? Gitulah kira-kira. Tapi novum itu sudah digunakan pada sidang sebelumnya, sudah digunakan pada saat di pengadilan negeri, sudah digunakan pada saat di pengadilan tinggi. Tapi yang mengajukan kuasa hukumnya magister LLM, magister hukum. Nah, bukan seseorang yang tidak mengerti. Itu adalah kesalahan daripada magister hukumnya. Dan kemudian magister hukum ini udah kami ajukan di Pradi ya, sudah teradu di Pradi. Kemudian dia akan dilanggar atau diadili dengan kode etik gitu loh. Suaminya di di Pradinya Luhut, istrinya di Pradinya Otto gitu loh. Ada kriminalisasi, terus apa ada bukan permainan? Ini jelas permainan, karena Ibu Keparida tidak pernah memberi keterangan palsu dan tidak pernah ke pengadilan. Memberi keterangan palsu kan harus ke pengadilan. Jadi oleh karena itu Ibu Keparida ini adalah jelas kriminalisasi, karena dia tidak pernah datang ke pengadilan, tidak pernah bersumpah di pengadilan, tidak pernah memberi keterangan palsu di pengadilan. Dan dugaan-dugaan yang terlibat oknum-oknum. Yang jelas Polda Metro Jaya sama Kejaksaan harus diusut tuntas, karena Kepala Jaksa DKI Jakarta atas nama Narendra ya. Nah, dia tidak pernah membuat video 1, tapi begitu ganti Narendra jadi entah kemana dia. Kemudian jaksanya juga ke Batam, ke Jambi, langsung ke 21. Nah, kemudian jaksanya juga tanpa sengaja ketemu sama saya di Jambi. Saya minum kopi, ditraktir sama dia, dikenalkan sama dia. Oke. Saya bilang, gimana sih kalian kok perkara begini bisa P21 katanya? Saya bilang gitu. Aduh mak lah bang, saya bikin itu perkara tidak pernah P21. Ngajati juga tidak pernah. Entah bagaimana jaksa yang baru. Tanpa sengaja saya bisa ketemu dengan jaksa yang memberi berkas ini, kemudian dengan kepala jaksa Narendra. Ada langkah hukum untuk melaporkan ke Langkah hukum jelas, itu sudah kami laporkan ke Komisi Kejaksaan. Polisi sudah kami laporkan ke Mabes Polri, dan hakimnya sudah kami laporkan hakim ini ke Mabes Polri membuat surat palsu, karena surat itu berisi putusannya pra peradilan. Saksi kami atas nama siapa tuh? Saksi Bu Eva ya, Bu Eva ya. Saksi Bu Eva kami periksa 3 jam, tapi keterangannya sedikit. Sedangkan saksi Warasman Marbun, Dr. Warasman Marbun, ahli dari Mabes Polri, dia hanya 26 menit tapi berhalaman-halaman. Kemudian kami cek rekamannya, tidak ada memberi keterangan seperti itu. Maka inilah hakim membuat surat palsu. Ya, kami laporkan 264, 263 dan 26. semua penegak hukum.